Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama KRPN TV. Jadi pada kali ini kita akan membahas sebuah fenomena mungkin. Jadi kenapa sih jin yang tadinya memang salah satu makhluk yang diciptakan oleh Allah itu memang diberikan kelebihan untuk bisa menjelma seperti apa yang dia mau. Nah, kalau kita manusia seumpama diberikan kelebihan oleh Allah seperti itu, pasti kita memilih wujud yang ganteng, lanang ganteng, gede, dhuwur, mancung, pokoknya sing apik-apik. Nah, ini kenapa ada fenomena jin itu pasti memberikan wujud yang menyeramkan, yang notabene kita manusia itu akan takut karena melihat wujudnya gitu. Jadi bukan takut karena kita tunduk, tidak, kita takut karena wujudnya yang memang menyeramkan, pokoknya sing elek-elek. Tapi konon ternyata itu ada jin yang memilih wujudnya itu layaknya sebuah ratu. Kalau di sini ada menemukan kita guys, jadi memilih wujud yang tidak menyeramkan, lebih ke menarik, bagus. Pokoknya ada fenomena jin itu memilih untuk wujudnya itu baik, tidak menyeramkan. Nah, pasti dari kalian yang memang mengerti fenomena yang saya bahas ini bertanya, ada tanda tanya besar, nyapo atau kenapa kok seperti itu. Nah, nanti kita ulas. Dan sebelum kita ulas, dukung kami channel ini. Bila Anda yang baru menemukan channel ini, silahkan subscribe. Lalu yang sudah, ditolong dengan like untuk support kita membuat video-video seperti ini, dan komen bila mana ada pembahasan yang menarik, dan share ke teman kalian untuk jangkauan lebih jauh dan viewer yang lebih banyak pastinya. Oke, seperti itu. Mungkin Masus sampean sih Opo? Loh, menurut Kak bebas opini Mas. Jadi pendapat. Kenapa jin itu banyak yang memilih untuk mewujudkan dirinya, memberikan eksistensi yang menyeramkan, dan tadinya manusia itu akan takut. Tapi kenapa juga ada jin yang memilih untuk perwujudan yang baik? Lah ini apa Mas fenomena seperti itu menurut sampean? Nah, aku pas pelajaran kuwi turu. Wes mungkin gak gini Mas, kan cara pengalaman lah, kan bisa toh ditarik logika kesimpulan Mas. Bebas opini, pendapat itu bebas, gak ada yang bisa menyalahkan. Nek menurut saya itu mungkin suka-suka dia ya Mas ya. Oke. Ya iya toh? Iya, Tak senenge lah pendapat. Anu barang Heeh. suka-suka dia. Jin itu bebas ya? Bebas berkamuflase. Oke. Jin yang jahat pun bisa berubah wujud menjadi yang lebih baik, itu kan bisa. Karena mungkin kalau dia menggoda manusia dengan cara yang berubah bentuk lebih buruk gitu Mas ya, berubah gitu ya, dia nggak bisa menggoda. Mungkin dengan cara dia berubah menjadi yang lebih menarik gitu kan. Jadi kan manusia bisa lebih tertarik terus apa sih jenenge ngono kae, ketut entel Follower. Nah, mungkin seperti itu. Dan jin itu bisa lebih gampang karena dia kan dekat dengan si itu, gampang menjerumuskan gitu maksudnya. Dekat siapa? Dekat wingkel lah, apa wong. Oh. Oke. Mungkin
Mas? Wis ngono ya. Oke, kalau menurut Mas Susedi gini guys, jin itu bebas berkamuflase, tergantung dia mau menjadi atau mewujudkan wujudnya itu seperti apa. Dengan dalih jin itu bagaimana mudah untuk menggoda manusia agar tersesat seperti itu. Ketika manusia itu gampang tergoyahkan mentalnya, itu akan memilih untuk mewujudkan diri menjadi burik. Iya maksudnya, buruk rupa maksudnya. Tapi dengan buruk rupa itu ternyata manusia memang masih kekeh karena dirinya lebih buruk mukanya. Gak bercanda guys. Ya, mungkin lebih ke mewujudkan diri menjadi baik. Mungkin seperti yang pernah dikisahkan itu, ada seorang kiai yang dimana dia itu sudah baik secara iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ternyata itu ada sebuah fenomena jin itu menjelma seperti layaknya kekasih Allah atau wali, yes. Jadi dia itu sholat seperti sholat itu, dan dilihat oleh seorang kiai tersebut. Itu kita bahasnya ulama gitu ya guys, karena kiai itu lebih ke Jawa karena cerita itu tidak di Jawa. Jadi seorang ulama itu tertarik, orang itu kok bisa khusyuk menjalankan ibadah. Dan pada suatu ketika ditanyai seorang ulama itu kepada yang sebenarnya jin itu, kenapa Anda itu bisa khusyuk dalam sholat? Ternyata dikatakan karena dulunya itu pernah melakukan suatu keburukan dan akhirnya tobat, dan pada akhirnya itu seperti menjadi sebuah rasa bertobat lah, tobat seperti taubatan nasuha, dirinya akan seperti itu, malah menjadi seorang yang beribadah yang khusyuk. Nah, itu terus ketika ditawari seorang ulama dari jin itu menawari ulama, maksudnya itu, Anda ingin seperti aku? Nah, itu dijawab ulama tentu mau, khusyuk ibadahnya itu tentu mau, tertarik, dan diberikan 3 pilihan itu. 3 pilihan itu apa? Itu adalah membunuh, atau memperkosa, dan atau meminum minuman keras. Itu sebuah bentuk kemaksiatan semua. Dan kiai ulama tersebut bingung di antara ketiga itu. Pasti Allah tidak suka dan Allah murka karena itu sebuah kemaksiatan. Dan karena masih kekehnya ingin beribadah khusus seperti jin tersebut, itu memilih meminum minuman keras karena dirasa itu lebih manusiawi, maksudnya tidak menyakiti dari orang lain. Karena membunuh itu kan pasti menyakiti orang lain, apalagi memperkosa. Nah, itu memilih mungkin dosanya itu lebih ringan, dirasa seperti itu mungkin. Terus yaitu beneran minum keras, lalu posisi dia itu terus mabuk ternyata itu melihat sebuah wanita itu malah didatangi dan diperkosa. Wah, karena dia itu memang tidak sadarkan diri karena dalam keadaan mabuk malah memperkosa wanita. Setelah itu konangan, ya konangan terus dipateni. Nah, dari ketiga itu malah dilakoni kabeh guys. Nah, seperti itu. Jadi godaan dari jin iblis itu memang banyak godaan. Jadi dan dengan berbagai cara intinya. Jadi mungkin gitu Mas ya, pokoknya sampean ya seperti itu ditarik sebuah kisah itu, maksud dari Masus itu seperti itu guys. Nah, mungkin sedikit ceritanya seperti itu, dan langsung saja ke Mas Tony, tidak tunggu lama.Det, lampunya nggak padam. Monggo Mas Tony, mungkin menurut Anda jadi dari fenomena yang terjadi itu banyak jin, karena memang lebih banyak itu memilih untuk perwujudan yang buruk rupa. Tapi ternyata itu memang ada jin itu yang atau memanipulasi dirinya itu menjadi sosok yang memang bagus, maksudnya tidak menyeramkan dan memang menarik. Nah, itu kenapa itu fenomena tersebut? Jadi sedikit kesimpulan, mungkin ada benarnya dikatakan oleh Mas tadi. Iya. Jin itu diberi kuasa oleh Allah, dia itu mampu merubah bentuknya sesuai dengan apa yang diinginkan.
Jadi kembali lagi, di mana sebagian besar sosok jin perwujudan dari mereka itu tergantung dari mulut manusia. Jadi ketika manusia mempunyai suatu imajinasi yang terlalu berlebihan, over, dengan mungkin dia hanya bisa merasakan hawa-hawa dari makhluk halus, dan kemudian dia menceritakan sebuah cerita yang menyeramkan pada orang lain, dan Tolong. konyolnya Konyol. orang tersebut mempercayai dengan adanya sosok yang diceritakan oleh si A tersebut. Akhirnya ketika dirasa usia dan power dari jin itu sudah mumpuni, mereka akan membentuk satu sosok di mana yang mungkin dirasa bentuk itu adalah bentuk yang mungkin sangat menakutkan bagi manusia, yang mungkin di mana seaneh mungkin ataupun semenyeramkan mungkin agar manusia itu takut terhadap penampakan tersebut. Itu kan sing posisi buruk rupa karena dirasa bisa mengganggu manusia itu dengan perwujudan yang buruk. Tapi kenapa Mas kok ada yang memilih untuk rupa yang tidak menyeramkan? Kembali lagi ya, jin itu mempunyai sisi positif dan negatif. Jadi ketika mereka mempunyai power yang positif, dia wujudnya lebih seperti layaknya manusia karena dia punya wibawa. Oke. Jadi mungkin tidak levelnya dia mengganggu manusia dengan mewujudkan penampakan yang menyeramkan. Dia punya cara sendiri untuk membelokkan akidah-akidah manusia, entah itu dipergunakan untuk apa, dan pada akhirnya dia juga akan menjerumuskan seperti itu. Terus pertanyaan saya satu persatu Mas, untuk jin itu mewujudkan sesuatu yang dikehendakinya itu apakah memang real ketika dia ada itu bisa berubah, atau memang perlu mungkin ya seperti kalau sekolah ingin menjadi dokter kan setinggi mungkin Mas. Nah, apakah memang ada proses seperti itu? Perlu. Ada ya Mas? Ada. Mungkin dengan seperti apa Mas kalau dari bangsa mereka itu? Karena Sekolah itu lah. Ketika sosok jin diciptakan ya, kita kan nggak mungkin ada yang tahu ya Oke. bentuk asli Ya. dari jin tersebut. Mereka hanya bisa mengkamuflase wujudnya menjadi sosok yang kayak semisal mungkin orang yang pernah hidup pada masa lalu gitu. Jadi tetap ini hanya bicara masalah waktu ya. Jadi jin itu butuh proses, butuh waktu. Entah dia itu berguru untuk mungkin bisa merubah wujudnya, ataupun memiliki sebuah ilmu yang mungkin notabene di rata-rata. Jadi tidak mungkin ada jin baru dia itu bisa langsung menampakkan diri dengan wujud yang menyeramkan. Dia tetap butuh proses. Jadi ini amatiran di sini Mas. Uraan modelnya. Gak karuan. Lanjut kok ngetok no. Gak karuan. Kok ngetok karo gak ketorong pisan. Ramena. Oke. Terus pertanyaan yang kedua, apakah semua jin itu memang mempunyai hasrat atau keinginan untuk mengganggu manusia? Padahal kan kalau kita bisa, maksudnya pernah dengar itu memang jin itu seperti manusia. Jadi pasti ada baik buruk, dan dia itu juga bertanggung jawab atas apa yang dilakukan. Apakah semua itu menggoda manusia? Gitu pertanyaannya. Gitu gimana? Mungkin tidak semua ya. Kalau mungkin jin yang bener-bener dia itu tahu, dia itu diciptakan juga untuk hanya beribadah pada Tuhannya.
mereka akan mewujudkan seperti kayak semacam ustadz ataupun orang-orang alim seperti itu. Jadi mereka tidak fokus mengganggu manusia, mereka hanya fokus untuk diri sendiri dan juga fokus kepada Sang Pencipta. Oke. Terus pertanyaan yang ketiga mas, mungkin lebih pembahasan lebih kompleks mas tentang sosok yang di belakang kita ini mas. Itu kan eh, dengan perwujudan seperti ratu. Dia itu seperti apa sebenarnya mas? Yang pertama dia nggak punya agama, Oke. dan yang kedua dia mungkin hanya mau diperalat atau bekerja sama dengan manusia dengan imbalan yang mungkin dia itu butuhkan, entah itu bisa menambah ilmunya atau bisa menambahkan suatu kebutuhan pada dia. Jadi dia tidak mau mengganggu manusia dengan cara hal-hal yang mungkin sudah lumrahnya, dengan suara ataupun menampakkan sosok-sosok yang aneh. Dia lebih ke apa yang menguntungkan dia. Tuh, Timbal balik gitu. Upgrade atau ya? ya Terus gak level ya cara nunjukan. meskipun jin itu buruk ya, kalau pengalaman saya, dia lebih pintar dalam hal menggoda dengan secara halus. Itu dia bisa memutar balikan sebuah pembicaraan. Saya ada satu pengalaman di mana jin itu digunakan untuk membunuh orang. Dia suka menumpah yang namanya pertumpahan darah. Iya. Itu. Tapi jin ini komunikasinya langsung lewat batin. Jadi tidak ada perantara mediator ataupun jin lain. Ketika saya tanya ya, kenapa kamu mau melakukan sebuah perlakuan yang keji, dia hanya menjawab bahwa saya hanya melakukan suatu, kalau dibilang itu hobi. Oke. Hobinya dia, Kesenangan. dia itu suka yang namanya pertumpahan darah. Jadi dia diperat oleh manusia, juga diperati membodohi manusia. Dengan dia itu meminta darah kambing, kemudian dia membunuh manusia, dia juga makan darah itu. Darah manusia itu. Kemudian ketika saya melanturkan pertanyaan yang terakhir, kenapa tidak berbuat layaknya jin yang normal gitu loh, dengan mungkin mengganggunya ya jangan sampai menumbalkan nyawa. Tapi kan dia disuruh teman ini. Ya jenis usaha lah gitu marai ampreh gak enek pertumpahan darah neh ya kan. Saya bilang seperti itu karena saya waktu itu mengajak satu sosok yang ikut saya. Dia ya gobloknya saya ya waktu itu. Saya ngajak barang-barang seperti itu, intinya ya sekak wis mati rasa piye aku sing ngono iki. Disekak karo belum dhewe nah. Gak Tapi ya. karo sosok sing mau. Iya nanya karo. Dia bilang bahwa saya orang yang munafik. Karena saya juga bersama sosok yang lain untuk membantu manusia gitu loh. Jadi saya juga istilahnya bersekutuan sama halnya dia. Tunggalin. Yes, ngono lah wes. Terus gini ya kayak fenomena sampean ini. Mungkin gak sih ibaratnya sing sampean ajak komunikasi dengan teman sampean itu kenal ya? Atau gini maksudnya apa koyo menungso? Kan gini Mas. ID podo manusia kan dia podo jin ya. Terus mungkin gak sih di belakang sampean itu bersekutu dia tuh? Enggak. Ya gak mungkin Mas ya. Karena saya dapat itu dari mungkin hadiah ya. Jadi juga ada sapa-sapa sih. Maksudnya ini dek nih senang mergo sifat dan karakter. Oke.
Jadi dia itu saya ajak kemanapun ketika menghadapi hal seperti itu. Untuk sosoknya mungkin dia manusia biasa ya. Biasa tingginya tidak normal. Gimana maksudnya? Tingginya up, Sing sak urung. duri gak normal. Wujud ya? Ya manusia ini. Oh. Hanya saja dia mampu apa namanya berbentuk apa jenenge 3 bentuk lah. Kayak misalnya musuh yang ini counter yang ini pasti Oke. Menyesuaikan. heeh. Ada jual saya beli. Power sama ini dia lebih besar gitu. Jadi ketika saya bawa itu saya minta dia untuk memiliki power serendah mungkin agar tidak ada yang namanya bentrok. Ono sedoni glut iki senambani. Repot malah. Kalau si sosok yang saya ajak komunikasi, dia itu wanita. Rambutnya panjang sekali. Dia apa namanya punya taring dan lidahnya sampai perut. Kalau dibilang dia berdiri enggak, cuma kayak ngesot model ngelakuin tuh. Maksudnya Iku pas ning ndi, Mas? di daerah seorang sarden di Saurung. setengah anjir. Serban kanan. Ya wis blok kono. Serban ya. Iya, sarden pacar. Yang kata Madiun sing ngono ya ngono. Jadi sosok yang di belakang itu lebih ke ibaratnya gak kesimpulannya gini, Mas. Kan kalau sosok di belakang kan ada ibaratnya pengen kan main wong. Lha piye carane ibaratnya nek ning kene nggone kan ngono. Iku piye sampai wong iso roh dhek nek atau dia itu mencari promosi ini kayak apa maksudnya, Mas? Sosok itu. Sosok ngono kuwi maksudnya. Sing melok apa sing tak jak anu? Enggak sih kok ibaratnya semua sosok itu, Mas. Heeh. Termasuk ya sosok sing di belakang ini kan berarti melu wong to, Mas, modele. Gak mungkin ganggu to. Lah iku kok piye cara promosine, Mas? Posisi kan ning adoh, gak ning nggon anding wong. Ya gak promosi, Lah piye? wong sing golek malah. Kayak semisal sing ngene menak-menak ngene. Sugihan sate gagak ya, ini kan gak dia gak promosi jine. Iya. Cuma wonge nggawa barang Oke. kuwi. Heeh. Wong sing promosi, Heeh. sing Akhirnya wong teko. heeh, wong sing gelem ngene iki rene njaluk ijol apa ngono tok ae. Wong tergantung pengen mungkin njaluk emas apa kan dhek sing ngrasa duwe kan mesti moro dekne. Kan setiap perbuatan pasti ada yang namanya imbal balik ya. Ketika kita tidak paham betul dengan hal tersebut. Meskipun itu mungkin simpel, hanya menjual sate gagak ya. Tetap ketika kita pulang pasti ada yang namanya pamit. Itu harus Pamit. heeh. Pamit nih. Maksudnya gampangannya kayak bakalan tek kan ya, enek kata tutup kok. Gitu. Ketika apa jeneng iki iwak pintek dekne merendur mulai satu saat sing tuku bakal moro nang omahe dia nagih neh. Tuku neh. Heeh. Jadi ketika orang tersebut tidak mampu kulaan lah istilahnya, dia akan diteror secara terus-terusan dengan semua sosok yang pernah beli pada dia. Lagi itu. Enak. Di parane nang omahe demo. Ah bakul neo. Tutup. Bakul pisan tok to. Ono kan sugih. Oke. Jadi seperti yang belakang yuk. Oh gak ning kene tok Mas ibaratnya. Enggak. Cara anak wong golek ning wadoh kono tetep begitu. Oke tetep dhek moro rono. Syaratnya mungkin dirasa dia itu mampu, Heeh. dia pasti datang. Oh, tak kira yukur wong golek kudu rene tak kira. Dengan apa namanya istilah iki produk ngapusi lah. Apa sih? Istilahnya ngomong asli domisili kono, daerah kono, pas kono apa. Aku asli kene gitu ya. Akhirnya ketika itu dipercaya oleh orang tersebut,
mereka pasti akan istilah iki sing ngomong-ngomong nang wong lah. Oh, tinggon gini-gini kono kae lho ya ta. Aslinya ya kondisi ya. Heeh. Mungkin ada pertanyaan Mas Sus. Udah, Boten itu dah. mungkin udah lama. Gimana Mas Tony, ada tambahan? Oke, gini. Mungkin bagi kalian ya, ketika belajar yang namanya mata batin ataupun punya sedikit kelebihan tentang penglihatan ataupun panca indera yang lain, saat kalian tuh praktek yang namanya melihat hal-hal yang gaib, mencoba melihat ya, ketika kalian hanya baru melihat sosok sekelebatan putih, jangan pernah mengatakan bahwa itu adalah sok penampakan, karena dibalik itu saya pun juga pasti merasakan atau mengalami ya, dimana tahap-tahap belajar hal seperti itu. Jadi ketika ada yang namanya sekelebatan putih ataupun mungkin hanya sosok hitam yang berdiri, itu dia punya wujud yang lebih asli itu. Jadi entah itu wujudnya pocong, entah itu genderuwo, entah kuntilanak, yang jelas ketika hanya baru melihat sekelebatan, kalian teruskan, jangan pernah kalian tuh langsung menyimpulkan bahwa itu adalah sosok kuntilanak ataupun hal yang lain. Jadi itu hanya akan menambah sosok gaib di tempat tersebut itu loh. Oke. Cukup Mas. Oke, mungkin seperti itu guys. Silahkan ambil kesimpulan. Semua orang pasti mempunyai kesimpulan tersendiri. Yang jelas kita tidak akan pernah membagi sesuatu yang malah menjuruntukan. Intinya kita juga inginnya dari kalian itu bisa menemukan sesuatu yang baik dan memang kedepannya itu dapat bermanfaat di kemudian hari. Seperti itu. Saya ingatkan lagi dan lagi, ambil yang buruk, ambil yang baik, tinggalkan yang buruk. Sekian, bila ada salah mohon maaf. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.